Saat sebuah mimpi terwujud, saya kerap merasa takjub. Betapa cepat mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, itulah yang saya rasakan ketika menjejakkan kaki di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Saya akan memulai perjalanan indah saya di Pantai Patuno yang sangat cantik di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Mumpung cuaca masih cerah, saya nggak mau buang-buang waktu untuk segera mengeksplor ada apa aja ya di pantai ini. Mengawali perjalanan saya di Pulau Wangi-Wangi, saya berharap mendapat sedikit gambaran akan keindahan alam Wakatobi. Sebelumnya, saya hanya mendengarkan cerita akan keindahan dari kabupaten yang terbentuk pada tahun 2004 lalu ini. Dan setelah menyaksikan sendiri, saya pun sepakat, di sini memang indah. Terletak di pintu gerbang Wakatobi, Pantai Patuno ini jelas memberikan standar akan keindahan pantai di sini. Berpasir putih dengan bibir pantai yang panjang dan air laut yang sangat jernih. Pantai ini terletak di bagian utara Pulau Wangi-Wangi. Tepatnya di Raya Waituno, Desa Patuno, Kecamatan Wanci, Kabupaten Wakatobi. Salah satu keunikan di Pantai Patuno ini adalah adanya sumber mata air 100, yaitu sumber mata air tawar yang keluar dari batu karang di sekitar sini. Beneran tawar. Banyaknya sumber air yang keluar dari sela-sela karang maupun pasir membuat bagian Pantai Patuno ini disebut mata air 100. Oleh masyarakat sekitar, mata air ini kerap digunakan untuk ritual mandi pada bulan Safar, yang bertujuan untuk menolak bala, juga memudahkan rezeki hingga mendekatkan jodoh. Namun hingga kini tidak ada satu orang pun yang dapat menjelaskan secara persis sumber mata air yang tidak pernah kering meski pada musim kemarau. Unik ya? Pantai Patuno dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Wanci, ibu kota Kabupaten Wakatobi, atau 30 menit dari Bandar Udara Matahora. Keindahan dan lokasinya yang strategis serta ketersediaan fasilitas wisata seperti penginapan bintang 4 serta berbagai pilihan olahraga air membuat pantai ini menjadi salah satu primadona wisata. Wah, ada jet ski nih. Wah, itu lebih gede. Lautnya juga lagi teduh, jadi ini cocok banget buat water sport. Wah, tadi seru banget. Sekarang saatnya banana boat. Dan perkenalkan, ini teman-teman baru saya dari Slovenia, Sabina dan kekasihnya Andre. Banana boat. Are you ready? Yeah, let's go! Go, go! Dan lihat tuh si Andre, dia berusaha menggulingkan banana boat ini. Jayal banget ya. It was excellent. Oh my god.
Ronde ketiga. Seru-seru. Kita tambah lagi yuk. Right? Wih, seru banget. Tapi saya teringat akan satu hal deh yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pantai Patuno ini. Yakni menyaksikan keindahan gugusan terumbu karangnya. Sekarang saatnya snorkeling dan melihat keindahan bawah laut di Pantai Patuno. Jadi titik snorkelingnya di sini namanya Patuno Gate. Di sini katanya udah cukup banyak ikan dan karangnya juga indah. Kita lihat. Patuno Gate merupakan salah satu titik snorkeling favorit di Wakatobi. Sebab selain keindahan terumbu karangnya, di sini juga banyak terdapat gerombolan ikan-ikan tropis berwarna-warni. Terasa seperti di dalam akuarium nih. Bahkan, akibat tingkat visibility yang tinggi hingga kedalaman 12 meter, membuat spot ini menjadi salah satu favorit bagi para penyelam. Di bawah bagus banget, cuma ini arusnya kenceng banget deh. Tapi terbayarkan dengan keindahan pemandangan di bawah sini. Paradiso. Ini nih yang saya sebut sebagai hari yang sempurna. Bangun di tempat yang indah, menghabiskan hari dengan bersenang-senang, bertemu dengan teman-teman baru, dan mengakhiri hari dengan hidangan lezat, serta suasana yang menyenangkan. Benar-benar sebuah awal yang sempurna dari perjalanan impian di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paradiso. Jakarta. Kembali di Paradiso, perjalanan saya lanjutkan ke pulau lainnya, masih di Wakatobi. Indah banget ya. Dan inilah salah satu surga yang ada di belahan timur Indonesia, yaitu Wakatobi. Saat ini saya dalam perjalanan menuju Pulau Kapota yang berada tidak jauh dari Wangi-Wangi sebagai pintu gerbang Wakatobi. Jadi, kuperkenalkan Indonesiaku. Pulau Kapota terletak di seberang selatan Pulau Wangi-Wangi, berjarak sekitar 3 km dan dapat ditempuh dalam 15 menit dengan speedboat dari Wanci. Nah, ini adalah Mbak Iin, guide saya dalam mengeksplor keindahan Desa Konservasi Kapota. Wah, itu rame-rame ada apa, Mbak? Oh ini Mbak, ini salah satu bentuk penyambutan dari masyarakat sini untuk tamu-tamu istimewa yang datang berkunjung ke daerah ini Mbak. Wah, halo. Oh, maaf. Tandangannya di mana? Oh, di sini. Seru. Tari Kenta-Kenta bercerita tentang bagaimana kehidupan para nelayan yang sangat bergantung pada hasil laut. Tarian ini juga mengajarkan bagaimana cara menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang. Ya, selamat pagi, Bu.
Boleh ajarin saya? Boleh. Gak bunyi. Lagi. Ternyata susah banget. Meskipun alatnya kelihatannya sederhana, tapi susah caranya. Wah, ini apa Mbak? Ini namanya kaswami, Mbak. Kaswami. Iya. Kaswami. Jadi ini makanan khas ini ya pasti? Makanan khas dari Wakatobi. Cara pembuatannya, singkong dikupas, habis dikupas dicuci, baru diparut dihaluskan. Konon saat melaut, para nelayan Wakatobi dan sekitarnya mengkonsumsi kaswami sebagai makanan pengganti beras. Karena selain tahan lama dan lebih ringan, kaswami juga mampu membuat perut merasa kenyang lebih lama. Mbak Dendi, kita sudah ditunggu sama Pak Suhairi. Pak Suhairi ini akan menunjukkan tempat danau air asin yang ada di Pulau Kapota ini. Naik Ya, motor. Berangkat sekarang? Ya, silakan. Saya ini ya. Danau air asin yang saya tuju diberi nama Danau Telaron Tooge. Terletak sekitar 2 km dari Balai Desa Kapota. Dan dengan membayar Rp70.000, Pak Suhairi akan mengantar saya ke sana. Berjalan kaki di bawah hutan adat Kapota ini akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Dan meski tidak terlalu jauh, setiap pengunjung tetap harus waspada. Sebab bebatuan yang dilewati berupa bebatuan karang yang cukup tajam dan licin. Sekarang kita sudah sampai di Danau Telaron Tooge. Dalam bahasa setempat, Telaron Tooge ini berarti danau yang berada jauh di daratan. Dan danau berbentuk lonjong ini memiliki kedalaman air sekitar 1 hingga 2 meter, tergantung ketinggian pasang surut air laut. Pada zaman penjajahan Belanda, danau cantik berhias ribuan pohon bakau ini hampir saja musnah. Ya, karena company berencana membom danau untuk dijadikan pelabuhan persembunyian kapal perang mereka. Beruntung rencana itu gagal karena pilot pesawat pengebom tidak dapat melihat keberadaan danau ini dari atas. Terletak di antara perairan Laut Banda dan Laut Flores, ternyata Kepulauan Wakatobi memiliki banyak kekayaan dan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah ikan lumba-lumba yang dapat dijumpai tidak jauh dari lepas pantai Pulau Wangi-Wangi. Selain keindahan alamnya, lumba-lumba memang menjadi salah satu atraksi wisata di Kepulauan Wakatobi. Sebab mamalia yang lucu ini memang sering tampak bergerombol di perairan seluas 1,3 juta hektar yang kaya akan ikan tunanya. Mereka kerap terlihat mencari makan di daerah bertanjung dan di sekitar Pulau Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Keempat pulau besar yang namanya menyusun kata Wakatobi. Dan ternyata pagi ini Dewi Keberuntungan sedang menghampiri saya. Wah, tadi seru banget, ada lumba-lumba berenang, lompat-lompat di sekitar bot. Senang deh, ini pertama kalinya saya ngelihat lumba-lumba dari habitat aslinya langsung. Keren! Ada 4 jenis lumba-lumba yang dapat dilihat di sini, yakni lumba-lumba totol, gigi kasar, abu-abu, dan hidung botol. Wih, keren! Dan sekarang saatnya mengunjungi salah satu pulau cantik yang menjadi perhatian dunia internasional karena keindahan bawah airnya, yakni Pulau Hoga. Wah, 30 menit dari Pulau Wangi-Wangi terdapat satu pulau, yaitu Pulau Hoga,
yang merupakan tempat favorit untuk menyaksikan keindahan bawah laut Wakatobi. Lihat deh, airnya aja udah jernih. Pastinya pulaunya nggak kalah indah dan nggak kalah cantik. Saya penasaran banget nih, mendingan cepet-cepet turun kapal dan saya mau lihat secantik apa Pulau Hoga. Berada di pusat segitiga terumbu karang dunia, membuat Wakatobi terkenal sebagai surga bawah laut. Maklum, dari 850 spesies sekarang, 750 diantaranya dapat dijumpai di sini. Dan salah satu tempat yang direkomendasikan bagi mereka yang ingin membuktikan keindahannya, ya di Pulau Hoga ini. Pulau cantik berpasir putih di bagian timur Pulau Kalidupa, atau 24 mil arah selatan dari Pulau Wangi-Wangi. Wah, sayang banget deh. Padahal pasir pantainya bagus banget. Tapi kenapa banyak banget sampah plastik ya? Kacau nih. Ini nih bukti, masih banyak orang yang buang sampah ke laut. Alhasil, pantai cantik berpasir putih ini pun terlihat kumuh. Sayang banget. Sekitar 10 hingga 12 ribu wisatawan domestik maupun internasional berkunjung ke sini setiap tahunnya. Bahkan pulau ini layaknya laboratorium bawah laut yang kerap dikunjungi para pelajar asing yang melakukan penelitian terumbu karang dan biota laut. Kayaknya udah cukup deh main-mainnya. Sekarang saya mau jalan-jalan lagi keliling Pulau Hoga. Cakep! Makasih ya! Untuk memfasilitasi wisatawan, di sini telah tersedia sekitar 150 pondokan. Rumah-rumah panggung milik nelayan setempat yang dapat disewa wisatawan. Konon, dari setiap pondok yang disewa, mereka akan mendapat tambahan penghasilan sekitar 30 hingga 80 ribu rupiah per hari. Memberdayakan masyarakat sekitar dan menambah penghasilan mereka kan? Wah, setelah puas berkeliling Pulau Hoga dan ternyata pulaunya benar-benar cantik, sekarang saatnya saya membuktikan kecantikan dari bawah laut Pulau Hoga. Harusnya lebih cantik ya. Titik penyelaman saya berada tidak jauh dari dermaga Pulau Hoga, sekitar 20 meter dari bibir pantai. Dan lokasi ini merupakan titik penyelaman bagi pemula, di mana arus bawah lautnya tidak kencang sehingga aman untuk saya. Sedangkan bagi para penyelam berpengalaman, terdapat 25 titik penyelaman lain yang tersebar di sekitar sini, tentu dengan pemandangan yang lebih spektakuler. Sementara saya sudah harus cukup puas menikmati pemandangan tebing karang ini, yang keindahannya sudah pasti menjadi standar di penyelaman-penyelaman saya berikutnya. Mimpi kerap memberi arah atau motivasi dalam hidup ini, dan tak seorang pun tahu seberapa cepat suatu mimpi akan terwujud. Jadi saran saya, tetaplah bermimpi. Karena mungkin saja mimpi itu akan segera terwujud. Secepat impian saya mengunjungi Wakatobi, Paradiso.